Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 6 Desember. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sepanjang malam juga dalam penyertaan Tuhan, istirahat kami. Dan sepanjang hari ini pun ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, firman-Mu yang mengarahkan kami sehingga kami melangkah dalam rancangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, kesaksian tentang Yesus. Kesaksian tentang Yesus. Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yohanes ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi mata. Dia yang melihat dan merasakan apa atau seperti apa Yesus itu, siapa Yesus itu. Benarkah dia 100% manusia, dan juga dia benarkah 100% Allah? Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Namun saudara, orang-orang pada zaman Yesus tidak yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mereka tahu dia itu adalah anak Yusuf, anak Maria. Sehingga ada orang yang berkata, jika orang-orang pada waktu itu tidak bisa percaya, bagaimana untuk meyakinkan orang-orang di zaman sekarang ini? Maka itu saudara, Rasul Yohanes sebagai saksi hidup, saksi mata, bagaimana ia menjadi murid Yesus, menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Dan di sini dikatakan ada 3 kesaksian. Ayat yang ke-6 mengatakan, dan inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, inilah saudaraku yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus yang memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang Yesus. Nah, inilah saudaraku yang menjadi kesaksian ketika Roh Kudus, yaitu penghibur itu yang dijanjikan Yesus itu. Inilah yang dinanti-nantikan orang-orang percaya pada waktu itu, ketika Yesus mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan ketika Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka juga bersaksi tentang Yesus. Roh itu bersaksi tentang Yesus, karena Roh itu adalah, dikatakan saudara, Roh adalah kebenaran. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yohanes itu untuk meyakinkan kesaksiannya tentang Yesus. Yang kedua dikatakan air. Air ini mengacu kepada baptisan.
Kita orang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam baptisan itu, manusia lama kita dikuburkan. Tetapi Yesus juga dibaptis. Tetapi Yesus dibaptis bukan karena ia bertobat atas segala dosa-dosanya, bukan untuk menguburkan manusia lamanya. Tetapi Yesus adalah manusia yang sempurna. Yesus adalah tidak berdosa. Kenapa dia harus dibaptis? Ya, Yesus meninggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai manusia. Iya, Yesus menyamakan dirinya sebagai manusia yang berdosa. Inilah saudaraku kenapa Yesus harus dibaptis. Dan inilah justru juga menjadi kesaksian tentang Yesus, bahwa dia juga memang manusia, 100% manusia. Yang ketiga, saudara, darah. Darah ini juga mengacu kepada kematian Yesus di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, kematiannya bukan karena ia harus mati sebagai orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Karena ada ayat Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Melainkan ia mati di kayu salib sebagai manusia yang terkutuk, supaya kita orang-orang percaya tidak lagi hidup di bawah kutuk. Amin. Supaya kita tidak lagi dibebankan kutuk-kutuk keturunan. Dan bila kita hidup di dalam Yesus, itulah bukti bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Inilah yang disampaikan renungan kita pagi hari ini lewat Rasul Yohanes. Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan ketika kita hidup di dalam Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang meneguhkan iman kami bahwa Engkau Yesus adalah Allah, bahwa Engkau Yesus adalah manusia sempurna. Dan ketika kami hidup dalam Yesus, kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.